Oke, ini kita mau ngebahas meme yang udah lumayan lama ya, dan gua nggak ngebahas ini karena suatu alasan. Dan ini kali ini gua ngebahasnya rada beda. Ini juga di-trigger gara-gara suatu kejadian ya. Jadi anak-anak Reddit, lu tau lah grup-grup yang aneh-aneh tuh kayak Tuk sama Hood. Jadi belum lama nih mereka kayak ngadain gerakan ya. Mereka berhenti posting-posting atau ngomongin tentang influencer-influencer jomok yang bermasalah. Karena mereka tuh nganggap ya influencer-influencer ini nih yang bermasalah. Takutnya, lu tahu sendiri kan, meme itu bisa impact-nya gede gitu loh. Bisa ngebikin orang jadi punya power gitu, jadi terkenal, ngubah hidup orang. Mereka takut aja orang-orang yang bermasalah ini jadi kalau udah makin gede makin bermasalah lagi. Jadi ngomong kasarnya kayak di boykot lah. Dan itu ada beberapa orang. Cuman yang utamanya ada dua. Satu si Yes King, satu lagi si Pamba. Cuma ntar kita bahas juga lah si Amba kenapa nih dia ikut-ikutan di boykot. Jadi kalau soal si Yes King ya, berapa tahun yang lalu nih ada meme yang ngetop keluar gara-gara satu orang. Jadi dia ngebikin channel serempak ya hampir di semua medsos yang dia namain Love Light. Atau kalau orang-orang sini tuh bego-begonya plesetinnya ya dibilangnya cahaya dan cinta. Jadi ini orang emang sengaja ngebikinin gitu semua platform media sosial. Ya tujuannya buat promosin konten-konten pekop-pekop dia. Dan pekop-pekopnya itu yang berbau mok-mok. Nah, cuman yang paling gila ya lo tau lah di Twitter. Karena kan di situ mereka bisa bebas posting ya begini-begini. Dan akhirnya di Twitter itu ngetop dua video dia yang buat promosi. Jadi yang pas dia teriak tuh dibilang yes king, yes king. Habis itu Lion Pizza Chicken. Nah itu yang akhirnya tuh ngebikin namanya tuh jadi meledak, rame. Orang pada ngebikinin meme-nya. Dan orang ngeliat kok videonya lucu nih, dibikinin jokes-jokes. Coba belakangan akhirnya nongol juga meme-meme dia tuh yang lain. Karena emang gila dedikasi orang luar nih atau kak bikinin meme gini. Mereka tuh banyak yang emang beli-beliin kontennya dia, habis itu dijadiin jokes-jokes gitu. Emang sarap-sarap sih orang luar. Ya cuma belakangan anak-anak Reddit tuh berbalik jadi pada boykot dia. Sebenarnya sih gerakan boykot ini udah beberapa lama ya, cuma baru gencar-gencarnya sekarang. Dan anehnya gak lama begitu nih lagi gencar-gencarnya ya, si Yes King ini bilang kalau dia tuh mau pensiun dari dunia beginian lagi. Jadi terus dia mau jadi streamer lah kayak si Pak Amba. Terus ada juga katanya bilang mau jadi influencer game. Ya cuma orang jadi bingung nih alasannya kenapa nih anak-anak Reddit pada begini dan akhirnya dia jadi kayak pengen pensiun begitu pas-pasan. Jadi gara-gara nih anak-anak Reddit tuh ngubek-ubek masa lalunya. Dan setelah diubek-ubek tuh baru ketahuan. Ternyata nih orang bermasalah banget. Benar-benar bermasalah. Jadi nih orang tuh nama aslinya Michael Willis Hurt. Dan dia tuh dulu punya profesi sebelum yang kita kenal sekarang tuh. Dia tuh pastor. Cuma pastornya tuh bukan pastor Katolik ya. Di Kristen juga ada yang namanya pastor. Jadi pendeta itu juga disebut pastor. Tapi kalau yang gue baca sih sebenarnya dia belum pastor ya. Dia masih kayak ngebantuin pastor. Mungkin aja dia tuh lagi proses gitu pengen jadi pastor. Cuman dia dipanggil pastor. Dan kerjaan dia tuh ngebimbing bocil-bocil cowok buat dibina. Tapi ujung-ujungnya gila dia. Bukannya orang dibina, malah dianu-anu. Dan itu tuh udah sampai ada korban ya. Korbannya pun gak cuma satu, ada beberapa. Dan itu benar-benar korban nih, bukannya S sama S. Ya udah, akhirnya tuh gue juga baca dia sempat ada tuntutan-tuntutan. Cuma gue nggak tahu tuh dia sampai di penjara apa kagak. Tapi yang pasti sih tuh dia tuh udah di blacklist sama itu gereja tuh aliran sono. Dan setahu gue kalau misalnya dia udah di blacklist di satu gereja, udah pasti di sono tuh udah ada kasus ya dia di blacklist di mana-mana. Nah itu tuh alasan kenapa dia di boykot. Kalau si Pak Amba itu gara-gara orang pada teriaknya tuh dia orientasinya duit banget. Terus kan juga mereka ada sempat ngomongin di mana tuh dia nge-approach orang Indo banget. Dikit-dikit posting ya berbau Indo atau hal-hal ya berbau Indo. Kalau gue bilang sih orientasi duit masih wajar ya. Ya sama anak kredit tuh dia pernah ada masalah kayak kalau gue bilang kayak bawa kabur duitnya anak kredit sih.
Jadi kayak ngajak kerja sama inilah, itulah, podcast lah. Udah terima duitnya, nggak kejadian. Tapi duitnya nggak dipulangin sama dia. Wajar sih orang-orang itu pada ngamuk-ngamuk sama dia. Coba kalau buat dari kita sih ya belum ada masalah yang serius lah. Dia masih lempeng-lempeng aja, belum bengkok. Dan ya kalau urusan-urusan yang kayak gitu sih di kita ya gak ada yang signifikan juga. Gue juga lihat sih orang Indo gak ada juga gitu yang buat hal-hal kayak gini sampai nyumbang 100 juta atau buat apa. Tapi beda cerita sama si Yes King ya. Ya mungkin kalau buat ISK ada beberapa orang-orang sini ya yang masih seneng gitu postingin, menurut orang tuh lucu, atau ada yang suka ngeliatin juga. Itu sih beda ya, ya terserah sih, itu kan hak-hak orang gitu loh, orang demen yang mana. Coba kalau buat gue sih, gue big no sama ini orang. Ya big no lah anjing, ini mah udah bukan bendera merah lagi, ini udah bendera hitam nih orang. Ya lu bayangin aja, udah pede, bengkok, terus korbannya banyak juga lagi tahi gitu. Ya apa gitu, mesti bisa dilihat bagus dari dia gitu loh. Ya ngeri-ngerinya sih bener ya kata orang-orang Reddit gitu loh. Kalau misalnya dia ngetop lagi, dikasih power, takutnya kejadian lagi. Kan lebih baik mencegah gitu daripada mengobati. Ya misalkan ada yang ngomong, ya dia kan kayaknya udah tobat-tobat juga gitu. Ya tobat oke lah, sekarang dia bikin konten-konten yang begitu-begitu. Emang marketnya kan orang-orang gede yang bengkok-bengkok. Atau dia jadi influencer gym juga. Nggak mungkin kan, bocil juga masuk ke sono, ke dalam gym. Ya cuma kan kalau meme ini kan segala umur gitu loh. Ntar ada lihat, jadi Pak Yeski gitu, foto-foto terus deket-deket sama dia. Ntar mendadak ada kejadian kan, beda cerita kan jadi goblok. Ya ngomong kasarnya beginilah, ada orang nyolong gitu jadi kasir, ya udah selesai gitu, udah keluar dari penjara. Emang mau lu masukin lagi jadi kasir? Ya minimal mah kalau lu emang mau terima lagi gitu, lu jadiin tukang masak atau tukang apa. Ya lu kalau jadiin kasir lagi, dia ntar nyolong lagi itu bego-begonya di lu. Ya simpelnya sih kayak begitu. Dan itu juga salah satu alasan kenapa gue nggak bikin video tentang dia. Karena sebenarnya tuh isu-isu dia gak beres tuh pun udah lama. Cuman kan baru rame-ramenya akhir-akhir ini nih orang pada gencar-gencarnya ngeboikot, teriak-teriakin juga soal dia. Ya gue juga sih sempat ada bikin meme tentang dia. Cuma karena begitu gue tahu tentang dia yang begini, ya udah, gue stop, gue nggak ada ngebikinin jokes-jokes meme tentang dia. Ya takutnya juga ngangkat dia, ngapain kan ngangkat orang-orang yang begitu. Oke, sekian gitu aja bahasan dari gue. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.